Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada servisan lemparan dari toaster daerah saya sendiri, Samsung A04s dengan keadaan botlop. Saya tanya sama toasternya, awal penyebabnya dia nggak tahu. Mungkin nggak ditanyanya sama yang punya HP. Akan tetapi penjelasannya, penjelasan user itu ke toaster, kalau HP ini sempat diservis dan sempat bertahan beberapa bulan begitu kan, dan balik lagi seperti ini, kemudian dibawa ke toaster teman saya itu, dan toaster teman saya itu bawa ke tempat saya. Jadi panjang perjalanannya ya kawan. Saya juga susah menjelaskannya. Jadi di sini kita lihat untuk keadaan mesinnya. Penyebab untuk botlop itu bisa jadi dari programnya atau dari IC programnya. Bisa juga dari IC CPU-nya. Jadi di sini kita analisa dari bentuk mesinnya. Karena keterangannya nggak jelas ini kawan, nggak ada penyebab awalnya. Ini penampakan mesinnya sudah kebuka untuk kalengnya. Kemudian di sini kita lihat untuk keadaan di belakangnya. Di sini sudah ada isolasi bolak-balik. Dan saya lihat di premnya juga ada sejenis kartu untuk mengganjal IC CPU. Mungkin setelah diganjal, HP ini bisa bertahan hingga 1 bulan mungkin begitu ya kan. Pokoknya nggak dibilang itu bertahannya berapa hari atau berapa bulan. Oh ya, di sini saya putuskan untuk mencoba meng-ACP IC CPU-nya. Sebelum saya ACP, akan saya potong dulu kalengnya. Kalengnya nggak terlampau kokoh. Kemudian kita lanjut lagi memotongnya. Akan saya rencong aja seperti itu kan. Nampaknya nggak masalah. Hanya sebatas itu sudah cukup. Di sini saya lanjut untuk mengangkat IC CPU-nya. Jadi kita jepit di mesin penjepit CPU, penjepit PCB, bukan penjepit CPU ya kawan. Ini mau maghrib ini kawan, nampaknya nggak sempat kalau saya lanjut. Mungkin malam nanti saya lanjutkan lagi, tapi akan saya coba untuk ACP terlebih dahulu. Blower sudah saya setel 365, angin di 30. Kita ambil lem isolasinya. Mudah-mudahan belum pernah di blower kawan, karena kalau sudah sempat di blower, ketahanan IC CPU itu nggak kuat lagi. Baik itu IC-nya maupun PCB-nya, karena bakal berefek CPU-nya bisa pecah, bahkan mesinnya nanti bisa menjadi kembung, kayak masuk angin seperti itu kan. Sudah saya bersihkan. Ini apa ini? Nampaknya ini kembung, ini apa lem? Coba saya kikis. Oh, lem itu kan. Karena saya wanti-wanti kalau bekas pengerjaan itu, takutnya nanti mesinnya menjadi kembung. Nah itu
Kita tambahkan peluk, lanjut kita congkel. Ya betul, ini IC. Sebentar, ini IC apa ini? IC Samsung. Takutnya nanti saya lihat, nampaknya CPU-nya ini. Kita ambil alat congkelnya dan kita lanjut memblowernya. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas di alat rekam saya. Terus kita blower. Wanti-wanti kan, hati-hati, karena untuk lemnya ini enggak seperti, waduh ini tercopot, enggak seperti yang lem hitam sifatnya ini. Dia ini enggak bakal panas walau di blower untuk lemnya, jadi hati-hati. Sudah bisa kita lihat begitu penampakannya. Oh ya, ini tadi nampaknya perlu ditambahkan timah. Lanjut kita menambahkan timah yang terlepas tadi, itu resistor. Cek udah yang apa itu, kata lengkap hidup. Mau nak ganti LCD, mau nido ndak hidup, ndak dilui mesin. Kemudian di sini kita ambil timah dan solderan, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan timah di sini supaya dia bisa menempel kembali. Begitu. Kemudian di sini kita sambil di blower, tipis-tipis saja memblowernya. Kita satukan kembali, satukan atau pasangkan kembali ya kawan. Aduh, ini banyak sekali lem-lem. Saya presisikan terlebih dahulu. Seperti itu. Nampaknya akan saya gunakan solderan, takutnya nanti lama-lama dia kembung, bahaya juga. Sudah itu kan. Kemudian di sini kita tambahkan plug. Kita bersihkan terlebih dahulu. Oh ya, saya pisahkan dulu. Waduh, nempel dia kawan. Untuk IC CPU-nya tadi masih nempel di slot SIM. Saya ambil dan saya tambahkan plug. Akan saya bersihkan terlebih dahulu. Mantul itu kan, mantap betul, nggak ada yang terlepas untuk kaki-kakinya. Hati-hati dalam pengerjaannya. Kita putar, kita ambil.
Begitu, kita putar kembali. Nampaknya sudah itu. Wah, nggak kelihatan. Saya gunakan solder wick dan saya tambahkan plug. Begitu. Kita putar mesinnya, jadi kita putar-putar aja, nggak bakal pusing mesinnya nanti kawan. Yang penting kita membersihkannya enak. Kita putar kembali begitu. Mantul itu kan, mantap betul, nggak terlampau kokoh untuk timahnya, mudah diambil. Kita putar. Kita putar kembali. Nah, sedikit lagi di sini mungkin masih ada timah yang bekas kakinya, dan sudah selesai. Mantul, mantap betul. Terlihat sangat cantik, apalagi setelah dibersihkan nanti. Kita gosok. Begitu. Alhamdulillah cantik dia kawan. Lanjut kita bersihkan menggunakan pisau IC. Biasanya masih ada bekas-bekas lem itu kan. Blower saya setel menjadi 220, dan ini penampakan CPU nya tadi. Kita bersihkan. Waduh, ini ada satu jalur, tapi nggak tahu jalur ini apakah ada jalurnya atau nggak ada, hanya sekedar hiasan. Maksud saya hiasan itu jalur NC kawan. Oh, masih ada bekas-bekas lem, jadi perlu pembersihan lagi. Kikis pelan-pelan, pasti mantul. Nampaknya sudah itu kawan, tak ada lagi. Timah-timah yang lebih tinggi itu kita kikis. Sudah mantul, mantap betul. Nggak ada lagi penghalangnya. Lem sudah saya bersihkan. Lanjut kita bersihkan IC CPU nya. Begitulah kawan, nggak terlampau susah atau rumit. Ini sebentar lagi maghrib akan saya off apabila dia sudah azan nanti kawan.
Kita bersihkan dulu IC CPU nya. Ini IC CPU nya tadi, kita tambahkan plug. Setelah ditambahkan plug, kita ambil menggunakan solderan kita bersihkan terlebih dahulu untuk matanya. Kita gosok gitu ya kawan, digosok bakal mantul gitu. Sudah, tak ada lagi. Lanjut kita potong aja menggunakan pisau IC. Kita siram terlebih dahulu. Sudah saya siram. Lanjut kita blower dengan suhu 220. Gunakan pisau IC yang kita punya gitu. Kebetulan saya punyanya yang begini. Kita kikis. Lumayan banyak lemnya ini. Nampaknya aja nggak ada lem itu kan, masih tebal lemnya. Begitu. Kita putar balik seperti ini, seperti itu. Kita siram dulu kan, hampir tidak kelihatan untuk lemnya itu karena bening. Jadi perlu jeli dalam melihat karena dia sama tembus pandang di saat kita membersihkannya, jadi hampir tidak kelihatan lemnya itu. Benar saja masih ada. Kikis pelan-pelan. Sudah saya bersihkan, tapi saya nggak ngomong tadi kawan.
konsentrasi. Itu sudah mantul. Lanjut kita cetak. Oh ya, saya istirahat dulu, nanti saya lanjutkan. Mantul itu kan, mantap betul. Sip. Dan cara pemasangannya jangan sampai salah. Kalau nggak salah seperti ini, mudah-mudahan betul ya kawan. Saya ingat bacaan Samsungnya di arah IC programnya. Setelah dipresisikan, lanjut kita blower. Suhu saya setel menjadi 365, angin di 30. Kita blower dari jarak jauh, makin lama makin diempetkan. Gitu. Plug sudah ada di bawah kaki IC CPU-nya, tinggal kita tunggu aja. Apabila sudah ada penampakan plug di bawah IC CPU-nya, itu tandanya sudah layak digoyangkan. Bukan kita yang goyang kawan, IC CPU-nya kita goyangkan. Dan itu sudah ada penampakan, akan saya goyangkan. Saya tekankan sedikit. Kemudian saya hentikan. Di sini kita tunggu hingga mesinnya menjadi dingin. Saya nyalakan kipas supaya cepat dingin. Saya matikan alat rekam mikroskop saya. Tadi saya jeda, saya tinggalkan untuk mandi ya kawan. Karena waktunya tadi mepet, mau maghrib. Di sini kita matikan kipasnya dan lanjut kita cek kembali. Mudah-mudahan HP-nya bisa nyala dengan normal atau setidak-tidaknya stuk logo lagi ya kawan. Jangan sampai jadi matot. Kalau sampai jadi matot ya mau gimana lagi, yang penting sudah kita kerjakan sesuai prosedur. Saya pasangkan fleksibel on off-nya dan lanjut saya nyalakan bim salabim. Kita lihat HP sudah menyala lagi. Dan mudah-mudahan bisa sampai ke programnya sambil saya cas ya kawan. Karena tidak saya cek untuk daya baterainya. Mudah-mudahan, tapi kalau gagal ya sudahlah ya kawan. Yang penting sudah kita
usahakan. Dan keterangan awalnya saya juga nggak tahu apa kasusnya ini, apa kasus di gagal update, apa kasus FRP atau gimana. Yang pasti saya lihat CPU-nya sudah diganjel sama SIM card. Kita coba, kita ACP, mudah-mudahan bisa sampai ke programnya lagi, bisa normal. Tapi kalau nggak juga ya sudahlah, nggak jadi masalah. Rugi waktu ya, itulah resiko jadi tuser ya kawan. Nampaknya masih bot block. Awalnya memang lama tadi kan seperti ini. Tapi kita tunggu aja. Alhamdulillah mantul kawan, sudah ada bacaan Android. Wah, nggak salah, perkiraan saya betul. Dan mudah-mudahan HP ini bisa mantul, dapat duit jajan untuk beli skincare kembali. Biar istri kita berkilau ya kawan. Dari jauh nampak wajahnya berkilau. Wah, mantul, mantap betul ya kawan. Itu sudah. Waduh, kenapa TC-nya nggak mau disentuh ya kawan? Apa jalur TC-nya yang masih... Oh, ada kawan, bisa. Itu ada pola atau sandinya. Saya coba 0,0,0,0,0,0 begitu. Ternyata nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak bisa juga. Itu ada sandi layar. Alhamdulillah mantul kembali, mantap betul. Begitulah perbaikannya ya kawan. Semoga ada yang bermanfaat, dan tentunya mari kita support channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan channel saya ini ke teman-teman Anda supaya cepat berkembang. Kita bangun bersama channel saya ini kawan, biar kita saling sharing dan saling berbagi. Yang telah berlangganan saya ucapkan terima kasih. Yang belum berlangganan, ayo silakan berlangganan, biar walaupun subscribe-nya sedikit tetapi sudah ada yang berlangganan. Nah, itu menunjukkan kalau channel saya ini bisa bermanfaat ya kawan. Tetap semangat, dan tentunya loncengnya diaktifkan. Mantul, mantap betul. Oh ya, saya lihat kembali. Siapa tahu dia menjadi matut lagi. Oh enggak kawan. Oke, mantul.